Tuhan menjangkau kita. Tuhan menembus tembok pertahanan kita. Bahkan benteng-benteng yang kuat Tuhan lubangi hanya untuk menjangkau kita. Seperti itulah orang-orang yang hari ini mengalami momen ilahi. Momen-momen ilahi ini akan terus bermunculan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini adalah Tuhan itu seperti pemain catur. Dia selalu yang pertama melangkah. Dan dia tidak akan melangkah lagi. Karena dia menunggu kita melangkah. Ketika Tuhan melangkah pertama, dia menunggu kita. Dan ketika kita melangkah pertama, maka Tuhan akan melangkah yang kedua. Dia tidak akan melangkah kedua untuk melangkah yang ketiga sebelum kita melangkah yang kedua, dan seterusnya. Kalau kita mengerti kebenaran tentang Tuhan melintasi daerah Samaria untuk menjangkau seseorang berdosa, menjangkau kita, itulah momen ilahi yang muncul dalam hidup kita sebagai perjalanan di mana kita memberikan hidup kepada Tuhan. Tuhan membentuk, Tuhan membereskan kita, Tuhan membersihkan kita, dan akhirnya Tuhan memakai kita. Kejadian 28 ayat yang 10 sampai 18. Cerita ini adalah cerita di mana Tuhan hadir. Tuhan muncul, Tuhan menyatakan diri, dan itu selalu bukan karena kita ingin, bukan karena kita yang mengharapkan itu dan meminta Tuhan hadirlah, muncullah. Tidak. Tuhanlah yang selalu punya inisiatif untuk hadir. Tuhan yang selalu punya inisiatif untuk muncul. Dan Tuhanlah yang selalu punya inisiatif untuk menyatakan diri. Dan disitulah seperti kisahnya mimpi Yakub di Betel, itu juga terjadi dalam hidup kita. Itulah momen ilahi. Momen yang selalu muncul dari hati Tuhan, momen yang selalu ingin setiap Tuhan memberikan momen ilahi kepada kita, Tuhan menunggu responnya. Respon dari kita. Karena itu sangat penting, saudara, yang namanya respon. Momen ilahi inilah yang akan membuat kita mengerti betapa Tuhan itu ajaib. Rasa kagum kita kepada Tuhan akan semakin bertambah-tambah, dan itulah akan memunculkan hati penyembahan yang tiada henti kepadanya. Kasih-Nya yang begitu besar yang membuat kita juga semakin menghormatinya. Itu juga yang membuat penyembahan kita terus-menerus mengalir kepada Tuhan. Dan itu juga selalu dimulai Tuhan yang memberikan momen ilahi kepada setiap kita. Yesaya 43 ayat 19 bagian A. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini ayat mengajar kita tentang topik ini. Bagaimana Tuhan memunculkan momen ilahi. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang sedang tumbuh. Pertanyaannya, apakah kamu mengetahuinya? Apakah kamu mengenalinya? Masalahnya, ketika sesuatu yang baru dari Tuhan dalam hidup kita itu tidak mengenalinya. Momen-momen ilahi itu seringkali mendorong kita untuk berdoa. Tiba-tiba ada satu kebutuhan yang kuat dalam hati kita. Saudara, itu momen ilahi. Tuhan memunculkan momen ilahi, kita memunculkan respon terhadap momen ilahi. Tuhan memberikan momen ilahi, kita meresponinya dengan benar. Poin penting dalam kekristenan itu bukan seberapa banyak kita tahu, juga bukan seberapa banyak kita mau. Bahaya loh. Yang kita tahu dan yang kita mau itu bahaya, itu bisa menarik kita menjadi orang-orang Farisi, bahkan menjadi orang-orang Farisi yang egois, apa saja yang dia mau dan mengabaikan banyak hal.
Sebenarnya kekristenan itu adalah mengenali momen-momen ilahi yang muncul dalam hidup kita. Setiap kali momen ilahi muncul, itu akan membuat kita bergerak dalam pimpinan. Jadi, belajarlah mengenali momen ilahi.